Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung engkong mak, nenek mbah, tulang, amang buru, namburu, bapak tua, bapak udah, juga lai itu, abang akang, adik-adik, semua senang bertemu dengan Anda melalui layar Android Anda. Puji nama Tuhan. Kalau sore ini kita bisa bertemu lagi adalah karena anugerah Tuhan. Saya sangat bersyukur setelah saya berpuasa yang ke-91 hari ya. Anak saya akhirnya selesai juga dari kuliahnya. Walaupun cukup lama, bukan karena dia tidak mau menyelesaikan, karena ada satu masalah. Ada orang ingin istilahnya orang-orang yang berkuasa ingin menghambat, tetapi ada juga orang-orang yang juga mau menolong. Saya katakan waktu yang lalu, setelah 2 minggu setelah saya puasa, dan bagaimanapun saya agak sedikit marah kepada anak saya karena dia sudah lama kuliah di Jawa tetapi tidak menyelesaikan pendidikannya sampai dia pulang. Ketika dia pulang, ya kalau dia buat masalah, saya marah ya. Dan kemudian sering saya dan dia itu, kalau sudah dia berbuat pula, saya marah betul sama dia. Dan sampai akhirnya saya berkata kepada Tuhan, tidak ada yang bisa menyelesaikan ini terkecuali Tuhan. Saya sudah membawakan hari ini adalah nama Yesus, adalah nama yang ajaib. Dan kemudian setelah 2 minggu itu, ada dari kampus menelepon, dan kemudian wali dosennya, dan kemudian istri saya menjawab, bukan anak saya tidak mau menyelesaikan, tetapi ada masalah dengan dosen pembimbing. Lalu kemudian akhirnya ibu ini mau menolong, dan kemudian pada hari ini tadi dia ujian dan sudah selesai. Dan saya sangat bersyukur. Yang mau saya katakan adalah, kalau kita memiliki masalah yang tidak bisa mungkin kita selesaikan, daripada jalan bertengkar, ya sebagai orang tua, saya seringkali mengatakan kepada anak saya, 2 hal yang saya berikan kepada Anda, yaitu iman kepada Kristus, itu harganya mutlak, dan pendidikan. Itu sebabnya dengan susah payah kita orang tua untuk menyekolahkan mereka. Dan pada akhirnya setelah itu dia tidak selesai, itu membuat kalau teman-teman saya bertanya bagaimana anaknya sudah selesai belum, itu membuat hati saya sedih ya. Tetapi ya mau bagaimana lagi, sehingga pada waktu 91 hari yang lalu saya mengambil sikap, bukan 91 hari karena ada beberapa hari saya tidak tapi kalau dijumlah secara hari itu 91. Ini kan 6 hari ya. Ada 5 hari saya pada waktu itu yang karena saya pergi pelayanan keluar kota, jadi saya tidak puasa. Jadi ini puasa yang ke-91 hari. Saya bersyukur bahwa Yesus itu tidak pernah mengecewakan kita ya. Dan kenapa? Karena ketika kita berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Memang mungkin seperti ini, harus saya bergumul. Ya, tadi setelah anak saya tanya bagaimana apanya, ya sudah tinggal menyelesaikan kekurangan mungkin apanya lah, supaya kapan wisuda, ya belum tahu bagaimana mengaturnya. Ya, jadi yang jelas anak saya sudah selesai. Dan saya berkata kepada anak saya tadi pagi, saya katakan, Bapak sudah terangkat kepalanya karena kau bisa selesai. Kalau orang bertanya, udah bagaimana anakmu? Dia sudah selesai, puji Tuhan. Saya minta bantu doa kepada sahabat-sahabat doa saya, sahabat rekan-rekan saya, keluarga saya ya. Dan saya sendiri mengambil doa dan puasa yang cukup panjang. Dan puasa saya belum berhenti karena ada satu lagi yang belum Tuhan jawab. Saya katakan sampai Tuhan menjawab, baru saya akan berhenti berpuasa.
Karena saya tahu Tuhan itu pasti menjawab doa orang-orang yang berharap bersandar kepadanya. Nah, kita lanjutkan seri kedua dari nama Yesus, nama yang ajaib. Mengapa nama Yesus nama yang ajaib? Tadi pagi saya katakan karena nama Yesus diberikan oleh malaikat, lalu oleh Tuhan itu sendiri, lalu nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa, ya, terus nama yang membuka pintu surga. Kalau kita meminta, maka dasar ini jugalah yang saya pakai kepada Tuhan. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Kalau engkau memintanya dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Tuhan, saya yakin Tuhan membuka jalan. Dan itu sebabnya saya katakan, kalau Anda punya pergumulan, ada punya persoalan, datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab. Ya, bayangkan anak saya sudah istilahnya tinggal semester ini, ya. Ya, tadi saya mendengar percakapan anak saya dengan dosennya, kenapa ya sampai lama begitu. Akhirnya anak saya bercerita, ya, dan kemudian lalu siapa yang nolong, diceritakan siapa yang menolong, dan saya sendiri lupa siapa nama ibu yang menolong itu, tapi ada yang menolong. Itulah dia yang telepon dosen pembimbingnya supaya itu diurus, ya, karena di chat nggak mau menjawab, nggak mau apa, ya. Tetapi ya Tuhan itu punya cara untuk menolong orang-orangnya. Memang disitulah kelebihan Tuhan dalam menolong orangnya, umatnya, ketika kita mau berdoa berserah. Itu sebab saya katakan kepada anak saya, ya, hari ini hari ulang tahunnya pas besok itu, ya, besok saya katakan ya kita adakan perayaan kecil-kecilan, ya, untuk dia khusus. Karena ya, saya bilang kamu sudah bisa membuat Bapak mengangkat leher kepala kembali. Karena apa? Kalau orang tanya anakmu bagaimana, saya kadang-kadang itu kadang-kala menyusahkan hati saya, ya. Sebagai orang tua sedihlah, ya. Dan itu sebabnya saya mengambil keputusan dalam doa dan puasa ini, dan saya bersyukur Tuhan menjawab itu semuanya. Nah, nama Yesus, nama yang ajaib. Dan kemudian selanjutnya nama yang membuat semua lutut bertekuk lutut, ya. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus itu nama yang ajaib. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Yang dimana baik yang ada di surga, baik yang ada di bumi ini, kita ini, baik yang ada di bumi, yang sudah meninggal, yang akan kelak dibangkitkan oleh Yesus, akan menghadap tata pengadilannya dan akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Karena nama itu nama yang ajaib, dan kita baca tadi, nama di atas segala nama yang pernah ada, yang dahulu ada, yang sekarang ada, yang mungkin yang akan ada. Dia, nama itulah nama yang ajaib. Tidak ada nama yang seperti dia. Itu sebabnya saya bangga mempercayakan Tuhan. Ketika ada masa-masa sulit, ketika semua tidak lagi bisa terjawab, ketika masalah tidak lagi bisa diselesaikan dengan apa saya bilang, dengan cara-cara kita. Sampai saya pernah bilang satu bulan lebih istri saya untuk mengurus itu 1,5 tahun yang lalu. Tapi nggak bisa juga berhasil. Saya minta penggantinya, dikasih pengganti, sama saja, mungkin mereka kong kali kong. Ada orang yang berpikir begini, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Sementara ada orang, kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Ada orang senang kalau orang itu susah. Ada orang susah kalau orang itu senang. Saya nggak tahu TV mana kita. Tapi siapapun Anda, orang yang berkuasa ke Anda,
Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu kali semua manusia akan menghadap kepada Dia. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, siapapun kita yang punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, mari sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Mari taat kepada Dia. Mari kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Jangan di hati kita ini terbesit atau tersimpan bahagia kalau orang lain susah, susah kalau orang lain bahagia. Seharusnya bahagialah Anda kalau orang lain bahagia. Senanglah Anda kalau orang lain senang. Susahlah Anda kalau orang lain susah. Itu ajaran Yesus. Karena apa? Tuhan mau kita senang. Tapi kalau kita susah, ya doakan. Makanya ketika saya sering kali bermasalah dengan anak saya pikir ini nggak menyelesaikan masalah. Pada akhirnya saya datang bertelut di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Anak saya ini mahasiswa atau tidak, belum mahasiswa atau tidak. Karena sudah nggak jelas statusnya bagi saya. Sampai pada akhirnya 2 minggu setelah saya menelepon, baru saya yakin dia masih mahasiswa. Karena dia bilang ini semester akhir dia bisa. Dan itu sudah, bayangkan 90 hari, berarti 90 hari dia menyelesaikan apanya. Ya 2 minggu berarti kira-kira 5 bulan hari. Ya, bukan dia tidak mau mengerjakan, tapi dia terbentur karena tidak bisa chat-chatan itu. Dosennya tidak mau angkat. Ya sudah, mau bilang apa? Kita nggak, sampai saya bilang, mana nomor telepon dosenmu itu? Supaya saya telepon dia. Tapi dia nggak mau kasih. Ya, karena dia nggak mau kasih, saya pikir dia sudah nggak mahasiswa itu. Ya, yang ada lagi harapan sudah. Tapi saya bilang karena dia bilang mahasiswa, saya datang kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Dan pada akhirnya saya bisa melihat hari ini, istilahnya tugasnya sudah selesai. Apa yang sudah saya katakan, memberikan kepada mereka untuk pendidikan, itu sudah terjawab. Walaupun saya harus menyuruh mereka lebih lagi. Jadi, nama Yesus itu nama yang ajaib. Saya bangga betul, bangga melayani Yesus, bangga mempercayakan iman saya kepada Dia. Bangga karena apa? Dia tidak pernah mengecewakan saya. Saya sering mengecewakan Dia, tapi Dia nggak pernah mengecewakan saya. Itu hebatnya Tuhan. Dia selalu mengasihi saya, Dia selalu mencintai keluarga saya. Dia selalu memberikan yang terbaik. Dia selalu memberikan apa yang saya minta. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau engkau sakit, kalau engkau punya masalah, engkau punya persoalan, jangan lari ke dukun-dukun, jangan lari ke paranormal, lari kepada Yesus. Bila perlu berdoa dan berpuasa. Saya ini menyampaikan khotbah ini masih saya berpuasa. Sebentar nanti buka. Jadi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena setiap lutut akan bertelut. Ya, di langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada satu pun yang tidak akan bertelut pada saat penghakiman itu. Tapi bersyukurlah, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Tapi kalau engkau tidak percaya, engkau akan berada di hari sana. Tapi harapan saya, setelah Anda mendengarkan firman Allah ini, percayalah kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Yang selanjutnya, tadi 4, 5, 6. Nama yang mengutus hamba-hambanya. Jadi, dia mengutus hamba-hambanya untuk menceritakan tentang kabar kasih karunia Tuhan, menceritakan rahmat Tuhan, menceritakan kabar baik. Yesus kan dulu teaching, preaching, and healing. Jadi dia mengajar, berkhotbah, lalu kemudian menyembuhkan. Hamba-hambanya juga diberikan kekuatan untuk itu. Makanya dia katakan, kalau engkau pergi, pergilah dengan kuasaku. Dengan kuasa Yesus. Jadi nggak perlu takut dalam menghadapi orang-orang yang sakit. Ketika orang minta bantu doa, ya doakan. Tetapi yang mau saya katakan, mari kita dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita dengan benar hati melayani Tuhan. Jadi dia memberikan kuasanya pada hamba-hambanya, pada murid-muridnya pada waktu itu. Dan itu pula lah yang diberikannya kepada gerejanya hari ini. Dan yakin dan percayalah,
bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Jadi kalau Yesus tidak pernah berubah, kuasanya, kasihnya, belas kasihannya, pertolongannya, kebaikannya, maka saya katakan, kalau seperti anak saya, kasus anak saya, yang nggak mungkin lagi bagi saya itu itu hampir nggak mungkin selesai lagi, ya, nggak mungkin, karena ya kalau nggak ada orang yang menolong itu, yang menelepon dia, ya selesailah anak saya, selesailah sekolahnya, drop, titik, DO, drop out, ya nggak dapat apa-apa lagi. Tapi saya bersyukur Tuhan menggerakkan orang-orang, kok tiba-tiba menelepon anak saya. Dan akhirnya anak saya menyerahkan telepon itu kepada mamanya. Mamanya katakan, diceritakan dari awal sampai akhir. Lalu kemudian, itulah pertolongan hingga dia bisa selesai. Kalau bukan yang mengerjakan itu, Tuhan yang mengerjakan itu, maka saya katakan anak saya di semester ini. Tapi saya bersyukur, maka saya tadi setelah selesai anak saya, jadi kau udah bisa menyandang apa, kapan kau apa? Ya tinggal kita menyelesaikan seminggu ini, lalu kemudian mendaftar dan apa, saya kurang apa. Tapi sujud saya kepada Tuhan, saya berkata kepada dia, saya sekarang bisa mengangkat kepala, saya bisa bangga menceritakan engkau tentang anakku yang berhasil, walaupun dengan salah. Tapi hati saya sebenarnya hancur. Ya, nangis di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Sujud saya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, mustahil. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, mustahil. Tapi Tuhan memberikan kuasa itu. Di mana kuasa untuk meminta kepada Allah, meruntuhkan segala kesombongan dan keangkuhan, meruntuhkan segala kubu-kubu manusia, keangkuhan manusia yang dibangun, atau kubu-kubu yang dibangun untuk sengaja menghancurkan. Tapi Tuhan tidak pernah mau menghancurkan orang-orang yang mengasihi dia. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu supaya apa? Dikatakan supaya semua bangsa dijadikan murid. Ya, murid Yesus. Murid itu kerjanya mendengar, belajar, mentaati, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan. Jadi mengapa enggak dikatakan supaya jadi hamba-hambaku? Enggak. Jadi supaya menjadi murid semua bangsa, menjadi muridku. Dengan murid kita akan senantiasa mau belajar kepada sang guru. Kalau kita murid terus, ya setelah murid dikatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tapi saya mau katakan kepada Anda bahwa itulah nama yang ajaib itu, mengutus umatnya, mengutus hamba-hambanya untuk menjadi saksi. Dan saya mau katakan kepada kita, bermurah hatilah untuk memberikan like, ya, share kepada kebenaran-kebenaran firman, subscribe. Anda juga kan gak rugi. Tapi Anda sudah diberkati melalui firman Allah. Tinggal subscribe. Bukan hanya saya, tetapi YouTuber Kristen lainnya. Berkemurahan. Anda tidak berkeberatan. Saya sebenarnya ingin kampanye tentang ini. Ya. Karena apa? Dengan demikian, kita punya konsep yang sama. Bahwa di luar sana ada banyak berkat Tuhan yang disediakan. Tapi karena kita tidak bersatuan, karena keberpisahan antara orang lain, karena ya, saya mau katakan berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Tapi coba bergabung semuanya. Saya ini baru 3 bulan sebenarnya. Ya, 3 bulan ini. Dan sebenarnya setahun yang lalu saya mendapatkan dari Tuhan. Kalau bulan-bulan Mei ya, setahun 1 bulan lebih lah. 1 bulan ya. Ya, 1 bulan. Jadi bulan 9 saya masuk di akun. Bulan Maret tanggal 14 saya mulai dengan alat seadanya. Karena saya tahu bahwa yang penting itu adalah firman. Saya tidak sebenarnya mencari subscriber, bukan.
Tujuan saya adalah menyampaikan firman Allah kepada Anda. Kalau Anda berkemurahan menyampaikan puji Tuhan. Kenapa? Tuhan, dari Tuhan saya mendapatkan upahnya. Dan harapan saya dengan Anda mendengarkan firman Allah, Anda memiliki kasih kepada Kristus, kasih kepada sesamanya, tangan Anda, jari Anda tidak akan sulit untuk menekan subscribe-nya kepada, bukan hanya kepada saya, tetapi kepada mereka-mereka yang berjuang untuk memuliakan Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi itu mengutusnya dan dia memperlengkapinya, mengutus hamba-hambanya supaya menjadikan semua bangsa muridnya. Dan apa yang akan dikatakan kepada murid-muridnya? Ajarlah semua mereka, atau ajarlah mereka melakukan segala perintah yang kusampaikan kepadamu. Jadi mengajar perintah-perintah Tuhan, mengajar kehendak Tuhan, mengajar apa yang dimaui Tuhan, mengajar yang Tuhan inginkan supaya mereka mendapatkan anugerah Tuhan, supaya mereka mendapatkan kasih sayang Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh tidak mudah putus asa dalam segala kesulitan apapun. Seperti saya di akhir, saya terus terang saya katakan ketika saya meragukan anak saya masih mahasiswa, karena sudah cukup lama gitu ya, sudah cukup lama. Saya seringkali masih mahasiswa apa enggak? Jangan seperti nanti itu ada peristiwa yang itu karena dia nggak jadi ditanya-tanya saja sama orang tuanya, keluarganya dibunuh. Jangan kau nanti sampai seperti itu. Sampai saya bilang begitu sama anak saya. Saking saya bertanya terus, lalu kamu saking sudah kesal, kamu bunuh bapak, mamamu, adikmu. Karena yang di TV itu begitu. Tapi ketika dia selesai tadi ujian, bagaimana? Udah selesai Pak, bagus. Saya katakan, sekarang saya mau katakan, dengan bangga saya bisa mengangkat kepala saya. Orang bertanya, bagaimana anakmu? Oh, udah selesai, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Jadi, makanya saya ulang lagi sujud sembah saya kepada Tuhan itu. Waduh, luar biasa Tuhan itu. Karena Tuhan juga mengajar kita untuk sujud sembah kepada Dia. Sikap hati kita, sikap tubuh kita, ya sujud menyembah kepada Tuhan. Dan itu saya lakukan. Karena besar kasih-Nya kepada saya, kepada keluarga saya, kepada anak saya. Dan saya bilang, sukseslah engkau di masa-masa yang akan datang. Puji nama Tuhan. Lalu saya mengingat akan doa saya di dalam doa itu. Saya berkata kepada Tuhan. Sampai kadang-kadang saya, jangan berikan kemudahan kepada anak saya supaya anak saya jangan cengeng. Itu Tuhan ingatkan kembali. Kan kau yang minta supaya begitu. Supaya dia semakin dewasa. Maka saya katakan sukses menantimu. Haleluya. Jadi saya tidak ingin anak saya cengeng. Saya ingin anak saya bertanggung jawab. Saya ingin anak saya menyelesaikannya dengan baik. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menghambat itu. Dan pada akhirnya ketika saya sujud sembah di hadapan Tuhan, saya katakan, ya Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Tapi saya tidak dengan itu saya bersyukur karena anak-anak saya bukanlah pemberontak, bukanlah orang taat. Seperti tadi pagi saya bilang, Samuel itu artinya tangan Tuhan, ya, keselamatan yang Yesaya itu keselamatan dari Allah. Jadi saya memberikan nama itu supaya dengan harapan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, punya harapan yang besar kepada Tuhan. Dan saya katakan saya bangga melayani Tuhan itu. Dan itu sebabnya saya mau bilang bahwa tidak perlu takut, tidak perlu kecewa. Kalau engkau dalam menghadapi masalah apa saja, persoalan apa saja engkau datang kepada Tuhan. Dengan berdoa, dengan berpuasa, kita bisa mengubah keadaan yang sulit menjadi terselesaikan. Dibuka oleh Tuhan. Seperti kasus anak saya ini.
Apa yang sulit itu dibuka oleh Tuhan. Haleluya. Dan kemudian akhirnya selesai. Jadi kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Kuasanya itu diberikan bagi gerejanya untuk membuka dan menutup. Apakah Anda mau buka kemurahan Tuhan? Apakah Anda mau tutup kemurahan Tuhan? Terserah. Tapi kita akan mau buka kemurahan Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi bangsa-bangsa, supaya kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dikatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi Matius 28, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan bahwa beri nama dia Immanuel, ya, beri nama Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Jadi yang mau saya katakan, sebenarnya Tuhan itu beserta kita senantiasa. Tapi ada banyak orang karena kekhawatiran tidak bisa melihat penyertaan Allah, karena mereka lebih berfokus kepada persoalan dunia ini, lebih berfokus kepada masalah-masalah dunia ini. Jujur saja, berapa jam Anda bekerja dalam satu hari, dan berapa lama waktu Anda gunakan untuk berdoa, membaca firman Allah? Berapa lama Anda gunakan hidup Anda untuk bersekutu dengan Tuhan? Berapa lama hidup Anda gunakan untuk meminta pertolongan daripada Allah? Bahkan ada orang nggak mau baca firman Allah, menganggap dia hebat. Tapi saya mau katakan, pada akhirnya akan kandas orang-orang yang mengandalkan dirinya. Orang-orang yang percaya akan kekuatannya akan kandas. Satu kali akan terjadi tangisan. Saya mau katakan, kalau tangisan itu masih tangisan di bumi ini, saya masih bersyukur. Supaya apa? Dia bisa berbalik. Tapi kalau tangisannya nanti tangisan di surga. Seperti orang kaya dengan Lazarus itu. Dia selama hidupnya dia berpesta pora. Lazarus tidak diberi apa-apa, hanya remah-remahnya saja. Lalu kemudian mati, Lazarus juga mati, dia juga, orang kaya ini juga mati. Sayangnya orang kaya ini nggak disebut siapa namanya. Karena ada banyak orang yang begitu mewakili dia gitu ya. Jadi kerjanya hanya pesta pora, senang-senang, tidak mau peduli terhadap orang lain, tidak mau peduli terhadap gereja, tidak mau peduli terhadap pelayan-pelayan Tuhan, tidak mau peduli. Mereka hidup dengan kesenangan mereka sendiri. Lalu mati, kata firman Allah. Lalu dilihat, Lazarus yang di depan rumah saya itu loh. Oh, dia berteriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah suruh Lazarus untuk mencelupkan air ke jarinya ini, ke air, supaya dia memberikan, meneteskannya kepada saya. Di antara engkau dan dia terjadi jurang yang sangat lebar, yang sangat dalam, yang tidak terseberangi oleh siapapun. Lalu dikatakan Tuhan, dia bertobat di dia bertobat di neraka. Tuhan, tolonglah, suruh Lazarus pergi ke rumahku untuk menginjili saudara-saudaraku. Ada lagi 5. Percuma kalau engkau sudah ada di sana mau berteriak nangis, mau apa, penuh penyesalan, gak ada artinya. Gak ada. Selama kita hidup, langkah terakhir kematian Anda di situ ditentukan. Ketika engkau mati beriman kepada Dia, maka masuk ke dalam firdaus Allah sampai engkau dipindahkan ke surga yang mulia. Kalau engkau mati tidak beriman, sekalipun banyak hartamu, banyak kekayaanmu, nggak akan bisa menolong Anda. Di surga tidak ada suap menyuap. Tidak ada berapa banyak harta. Dia tidak bilang berapa banyak harta yang kau bawa kepadaku. Enggak. Dia hanya tanya, adakah engkau beriman kepadaku? Karena Tuhan nggak butuh hartamu. Tuhan hanya butuh hatimu, hidupmu. Jadi itu sebabnya mengapa saking berharganya engkau di hadapan Tuhan, Dia menyertai engkau setiap hari.
menyertai engkau dimanapun engkau ada. Cuma sayangnya kita tidak melihat penyertaan Tuhan itu. Kita tidak meyakini bahwa firman yang dikatakan itu ya dan amin. Kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu melakukan yang terbaik bagi kita. Kita tidak mempercayainya. Kita tidak mempercayainya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Yesus menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Yakinlah. Jadi kalau ada engkau mengalami masalah saat sore hari ini, melalui kesaksian yang sudah saya katakan, mungkin kau harus berdoa dan berpuasa. Tidak apa-apa. Nggak akan mati. Kita buka di sore hari. Nggak akan mati Anda. Nggak akan mati. Ini yang ke-91 saya katakan. Saya masih tetap, ya kurus memang pasti ya. Pasti. Tapi saya merasakan saya lebih ringan badan saya daripada waktu yang lalu. Itu mungkin tubuh saya ini berkisar 30-an kilo lebih. Tapi saya bersyukur. Karena apa? Saya merasakan kebaikan Tuhan, iman saya, kasih saya kepada Dia, kepada sesama, betul-betul Tuhan buat. Seperti saya katakan, hari-hari ini, kalau saya sudah berdoa tentang orang-orang yang susah, itu mau mengalir air mata saya. Saya ini orangnya kolerik. Saya bukan sengkuin yang mudah nangis. Saya orangnya kolerik. Anda tahu itu orang kolerik. Saya pencinta olahraga yang keras. Ini buktinya. Saya pencinta olahraga keras. Karena saya orangnya kolerik. Tiap hari saya melatih tubuh saya walaupun saya lagi puasa. Anda lihat di YouTube John dari Simon Junta bagaimana saya memutuskan bata 2 biji dengan tangan saya. Memukul. Cuma itu rusak fotonya. Meninju, hancur. Yang mau saya katakan apa? Saya nggak mudah orang yang menangis. Saya bukan orang yang cengeng. Tapi ketika saya berada di hadapan Tuhan, dan ketika saya berada di dalam situasi diperhadapkan kepada orang-orang yang susah untuk berdoa kepada mereka, Tuhan, saya tahu hati Tuhan bagi mereka. Saya tahu Tuhan mencintai mereka, mencintai Anda, mencintai Anda semuanya. Jadi kolerik saya itu hilang menjadi sanguin. Dan itu sebabnya saya mau katakan, saya bukan orang yang cengeng, bukan. Saya bukan orang yang mudah menangis. Selama hidup saya itu kalau menangis, nggak pernah kalau persoalan-persoalan hidup ini. Tapi kalau sudah di hadapan Tuhan, menceritakan situasi saya kepada Tuhan, menceritakan keadaan saya kepada Tuhan, saya seringkali menangis. Bahkan pada bulan-bulan ini, saya merasakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan. Nama yang ajaib itu tidak pernah mendustai. Nama yang ajaib itu tetap relevan untuk menjawab doa-doa saya. Nama yang ajaib itu tetap bersedia menolong saya. Bukan hanya menolong saya, anak saya. Dan Anda juga ketika Anda mau datang kepada Dia, ketika Anda mau datang kepada Yesus, nama yang ajaib itu, nama yang menyertai kita, nama yang mengutus hamba-hambanya dengan kuasanya, yang memperlengkapi hamba-hambanya dengan kuasanya, dan yang menyuruh hamba-hambanya untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Dan kemudian dikatakan oleh firman Allah, supaya mengajar semua orang taat kepada Dia. Bayangkan kalau Indonesia memiliki semua manusia menjadi taat kepada Tuhan. Damailah negeriku, jayalah negeriku. Situasi bangsa yang saat ini kita PPKM, ada banyak yang nyinyir. Ada banyak yang melawan. Padahal demi kepentingan kita bersama. Saya tahu berat. Saya bukan mudah, saya katakan. Berat memang. Tapi pemerintah memikirkan yang terbaik bagi kita. Pikirkan nyawamu kalau sudah hilang, nggak ada artinya.
berjuang bagaimanapun engkau. Ya mungkin saat ini mungkin harus makan, ya mungkin seperti saya, makan 1 kali. Ya kalau anak-anak saya makannya 3 kali sehari sih. Ya karena saya puasa. Tapi nggak apa-apa. Nggak mati. Justru kamu akan ditingkatkan imanmu kepada Tuhan. Kasihmu kepada sesama. Dan engkau akan bisa berdoa bagi bangsa ini. Jadi doakanlah bangsa ini. Kalau engkau tidak bisa berbuat apa-apa bagi bangsa ini, tidak bisa juga menjadi sukarelawan bagi bangsa ini, bagi tenaga kegerakan kemanusiaan itu, ya setidaknya Anda bisa berdoa. Itu yang paling mudah. Itu yang bisa Anda lakukan. Saya garansikan itu Anda bisa lakukan. Puji nama Tuhan. Jadi saya tidak akan melebarkan, tapi nama yang ajaib itu malam ini siap menolong Anda. Sama dia seperti menolong saya. 9 bulan 91 hari saya sudah berpuasa, saya katakan. Akhirnya Tuhan juga menolong saat ini. Anak saya ditolong oleh Tuhan. 1 kali lagi saya mau katakan, ketika Tuhan nanti menolong yang satu ini, saya tetap yakin dan percaya Tuhan pasti menolong. Istri saya bilang, kapan berhenti puasa? Saya tidak akan berhenti puasa sampai Tuhan menjawab doa saya. Saya yakin nama Yesus, nama yang buka pintu anugerah itu, pintu kemurahan itu. Saya yakin itu. Memang dibutuhkan kekuatan iman, tetapi bukan lahirnya dari saya. Tapi semakin saya datang kepada Tuhan, kadang di malam hari, siang hari, pagi hari, kalau pagi hari bersama-sama dengan keluarga, ya itu wajib sudah. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi dekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, berkati pemerintah kami, berkati kami semua Bapa di surga. Bagi Anda yang sakit, saya mau katakan, Tuhan mau menyembuhkan engkau, mengasihi engkau, Tuhan memperdulikan engkau. Mari, kalau engkau itu orang yang sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kepadanya dengan iman. Percayalah kepada kebaikan Allah, percayalah akan kuasa Allah. Dia mampu menolong engkau, dia mampu memberkati engkau, dia mampu menjadikan engkau alat yang diberkatinya, alat yang dapat menjadi saluran kuasanya. Karena Tuhan berkata, supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah dilakukan kepadamu. Hari ini apa yang sedang kau alami, sakit apa yang sedang kau alami. Mungkin dokter sudah angkat tangan, ingat, Yesus tidak pernah angkat tangan kepada sakit penyakit. Kalau engkau mau menyatakan kepada Tuhan, saat ini juga Tuhan akan menyembuhkan engkau. Kalau engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kalau engkau yang COVID, mari tumpangkan tangan atasmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat mereka yang menumpangkan tangan di atas kepala mereka yang sakit COVID, Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, seberapa orang yang sudah mendengar, atau Tuhan Bapa di surga, keluarga Anda yang mendengar, berikan kepada keluarga Anda yang sakit. Sakit apa saja, tidak peduli sakit apa saja, Tuhan peduli terhadap Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu, menjamah segala sakit penyakit yang sedang mereka alami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah, jamah, dan Kau sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau mengangkat sakit penyakit COVID mereka yang ada, yang mendengar saat ini dalam nama Yesus, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Belas kasihan-Mu turun atas mereka, kuasa-Mu turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur kepadamu, karena Engkau bersedia menjawab doa hamba-Mu. Terima kasih. Bagi mereka-mereka yang ada di garis depan, para dokter, perawat, oh Tuhan Yesus, mereka-mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, baik itu aparat negara kami, siapapun yang melibatkan diri Tuhan. Hamba bermohon kepadamu, lindungi mereka, jagai mereka, pagari mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Sebagaimana Engkau memagari Ayub Tuhan, pagari juga mereka, sehingga tidak ada serangan-serangan COVID atau virus-virus lain Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah banyak mendengar ada banyak korban, baik yang kena para dokter yang
juga meninggal dunia. Tuhan, hentikan roh maut itu saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong mereka. Tenaga-tenaga kemanusiaan ini yang telah berkorban, berjuang begitu rupa. Hamba bermohon kepadamu Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas mereka, jagai mereka Tuhan. Bapa, lindungi mereka Tuhan. Stop roh maut itu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Lote, yang diakibatkan oleh COVID, hentikan Tuhan. Kalau Engkau berkata kepada COVID ini lenyap, maka dia lenyap. Engkau berkata sembuh, maka mereka sembuh. Terkapar, maka mereka terkapar. Aku lindungi, maka mereka terlindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bagi engkau yang sakit, dimanapun tempat yang sakit, tumpahkan tangan saat ini dalam nama Yesus Bapa. Dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu menjamah sakit penyakit mereka, apapun sakit penyakit mereka, di saraf-saraf mereka kah, di tubuh mereka kah, di kepala mereka kah, di kaki mereka kah, di saraf mereka kah, di jantung mereka kah, apapun sakit mereka, di dalam nama Yesus sembuhlah engkau, sembuhlah engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuhlah engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Engkau mau menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih, berterima kasihlah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Kau peduli terhadap mereka Tuhan. Engkau peduli terhadap mereka. Engkau peduli, Engkau mau menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih padamu. Terima kasih Tuhan. Ku bangga percaya kepadamu. Biarlah kehormatan kemuliaan diberikan kepadamu Bapa. Diberikanlah kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bagi engkau yang mengalami kesusahan, mungkin persoalanmu tidak seperti persoalan yang saya alami, tapi pada intinya yang masyarakat adalah Tuhan siap menolong engkau. Percayalah, kalau semut, burung-burung di udara, semut di darat, atau binatang-binatang semua dipelihara oleh Tuhan. Apalagi engkau, jangan khawatir, jangan takut, percaya. Oh Tuhan, kami banyak melihat, mendengar di media Tuhan, banyaknya orang membunuh karena kekurangan dalam hidup mereka. Mereka menganggap nyawa manusia itu seperti sampah, sementara Engkau menganggap kami sangat-sangat berharga. Itu karena kemanusiaan mereka, rasa ketuhanan mereka sudah tidak ada, yang ada setan, Tuhan. Jangan ada lagi mereka juga yang mengalami persoalan mengakhiri hidup mereka, atau mengakhiri hidup orang lain, atau menyakiti orang lain. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, mereka yang mengangkat tangan kepadamu, ulurkan tanganmu, selesaikan masalah mereka. Bukankah engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah segala khawatirmu, persoalanmu, sebab aku yang melihara engkau.
Kaulah yang bisa membuktikan itu kepada mereka Tuhan, seiring dengan iman mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Dalam nama Yesus, Kau ulurkan tangan-Mu menopang mereka, selesaikan masalah mereka, persoalan mereka. Kami tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Sama seperti hamba-Mu ketika hamba mengambil keputusan untuk menyampaikan persoalan anak saya kepadamu Tuhan. Dan pada akhirnya hari ini dia bisa selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Dan Engkau juga akan menyelesaikan masalah mereka. Engkau telah hadir untuk memberkati mereka, menolong mereka. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau Engkau mau mengalami transformasi Tuhan, hidupmu, hidup yang tidak berkenan, tapi kalau Engkau mau berkenan, Kau selalu berikhtiar, berjanji untuk hidup dalam pertobatan, tetapi selalu gagal. Tapi saat ini saya mau katakan, kalau itu Engkau orangnya, mari kita berdoa dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang taruh tangan Anda di dada, mereka yang menaruh tangan mereka di dada Tuhan, tolong mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dari dosa-dosa mereka. Saat ini kami patahkan segala sakit penyakit, dosa yang mereka, atau ikatan dosa yang melingkar dalam hidup mereka, yang putuskan dalam nama Yesus. Saat ini buka hatimu, dia mau masuk. Firman Allah katakan, aku mengetuk pintu, jika ada membukakan pintu, aku akan masuk. Dia sedang mengetuk pintu hatimu dan dia akan masuk kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau masuk kepada mereka Tuhan. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka bisa menikmati kuasa dan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Mereka bisa menjadi saksi-Mu di masa-masa yang akan datang, karena perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan mereka akan menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, bukan apa yang terjadi bagi orang lain, tapi apa yang sudah terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, terimalah kebaikan Tuhan. Katakan syukur, berterima kasih kepadanya. Engkau diberikan kelegaan, dilawatinya engkau, supaya engkau menjadi berarti dan sangat-sangat berharga. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orang yang percaya itu, kau tidak tahu jalannya, ikuti doa saya. Mari kita berdoa, taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Sucikan hidupku dengan darah-Mu yang kudus itu. Saat ini hatiku kubuka untuk Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat, menjadi penguasa hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat ini aku percaya hidup kekal sudah kuperoleh, karena aku percaya kepada-Mu. Tolong aku Tuhan, bimbing aku terus dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin. Puji nama Tuhan. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saran saya, biarlah terus kita menyerahkan diri, karena dimanapun kita ada, perlu kita datang beribadah, datangi hamba Tuhan secara personal, karena sekarang ini masih kegiatan-kegiatan melalui online. Aktiflah mengikuti dan ikuti. Saya juga doakan kami juga supaya dalam pemberitaan firman Allah melalui online ini, melalui YouTube ini, bukan online, bukan live streaming, karena saya belum tahu bagaimana live streaming. Jadi juga saya mau katakan, disembuhkan, mari saksikan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp yang ada.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau Anda mau tidur malam hari ini, jangan lupa untuk berdoa, baca firman Allah. Kalau Anda tidak bisa tidur, datanglah kepada Tuhan, karena Dia telah memberi karunia tidur itu. Jadi kalau Anda selama ini tidur dengan obat penenang, jangan khawatir. Yesus ada untuk menyembuhkan engkau. Yesus datang untuk menolong engkau. Percaya saja. Dan puji nama Tuhan. Saya mau katakan, segala akal akan melera hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan dalam hidupnya firman Allah itu. Dan juga saya mau katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Makanya kalau baca firman Allah, terbukalah supaya bisa didengar oleh telinga, karena itu akan membawa kepada iman yang lebih. Lalu kemudian apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, melakukan juga demikian kepada mereka. Kalau engkau mau perlakukan baik orang lain. Puji nama Tuhan. Lalu juga saya mau katakan bahwa apa saja yang kau doakan dan percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepada percaya. Apa saja yang kau minta. Sama seperti saya, anak saya supaya selesai mendapat gelarnya gitu ya. Dan hari ini Tuhan sudah, walaupun ujiannya selesai, ya nanti wisudanya tinggal menurut anak saya kapan tinggal mendaftar dulu. Jadi begitulah Tuhan kalau bersama dengan kita. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam ya. Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam. Ingat, nama Yesus nama yang ajaib, yang senantiasa dapat menolong engkau dalam situasi dan kondisi apapun. Apabila engkau menyatakan kehendakmu kepada Dia, dan Tuhan akan melakukan segala hal yang besar bagi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Amin.